Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo Sobat BDK, balik lagi di podcast BDK TV. Nah, di podcast kali ini tentunya lebih spesial dari podcast-podcast biasanya karena ini merupakan podcast kolaborasi antara mahasiswa Landip 6 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang ex BDK Semarang. Nah, nggak cuman itu, di podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang super keren tentunya. Beliau merupakan seorang guru dan sosok yang menginspirasi. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Bapak Arif. Selamat datang juga. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Uli juga dalam keadaan baik ya. Amin, alhamdulillah. Dan semoga para sobat BDK dimanapun berada juga dalam keadaan baik Bapak. Amin. Baik Bapak, nah di episode kali ini kita bakal bahas apa sih Pak? Boleh dong di-spill sedikit? Oke, jadi dari TV BDK kita kemarin request ya, ada pembahasan terkait dengan aktualisasi saya terkait gamifikasi dalam pembelajaran. Jadi apa itu gamifikasi dan keterkaitannya dengan pembelajaran itu seperti apa, mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Nah sahabat BDK, Bapak Arif ini merupakan guru di salah satu madrasah. Mungkin untuk tahu lebih lanjutnya kita langsung aja kenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak mungkin dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Aulia. Perkenalkan rekan-rekan semuanya, nama Ahmad Arif Saputra. Saya guru biologi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarnegara. Jadi saya juga berterima kasih kepada seluruh tim telah mengundang saya. Dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Mohon maaf bagi rekan-rekan guru dan juga para pemirsa sekalian. Barangkali nanti apa yang saya sampaikan itu ada sesuatu hal yang mungkin kurang ataupun ada yang mungkin lebih bisa ditambah. Nah, kita nanti bisa diskusi bersama gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Berarti Bapak ini di MAN 1 Banjarnegara mengajar biologi gitu ya Pak? Betul. Aduh, kalau ngomongin biologi nih Pak, kan banyak sekali istilah-istilah di biologi, kemudian mata pelajarannya juga kadang cukup berat gitu ya Pak, bahas organ tubuh dan lain sebagainya. Nah, kadang kan siswa bosan ya Pak. Di sini Bapak merancang inovasi gamifikasi. Sebenarnya gamifikasi itu apa sih Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya kalau misalkan saya ada pertanyaan gini, menurut Mbak Aulia kalau belajar biologi itu apa yang dipikirkan pertama? Apa ya Pak? Organ tubuh kali ya Pak? Sesuatu yang mudah untuk bisa dipelajari langsung atau kira-kira butuh waktu kira-kira? Kalau saya sih butuh waktu sih Pak, karena kan juga banyak istilah-istilah ilmiahnya kan Pak. Jadi memang berawal dari, mungkin ini dari pengalaman saya. Jadi kadang seringkali murid itu merasa belajar biologi itu hanya sebatas hafalan. Kemudian banyak sekali istilah yang aneh, belum bisa diterima oleh kosakata yang biasa mereka gunakan. Kemudian ada juga terkait dengan struktur yang ribet lah, misalkan abstrak lah dan lain sebagainya. Jadi untuk gamifikasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi gamifikasi sebenarnya adalah penggunaan elemen-elemen permainan yang dikombinasikan dalam pembelajaran di kelas. Jadi dengan kata lain, kelas itu dimungkinkan itu didesain seperti halnya bermain suatu games gitu. Jadi anak itu tidak lagi berpikiran bahwa pembelajaran itu hanya sebatas guru memberikan materi, kemudian murid mendengar, mencatat, kemudian mengadakan atau melaksanakan penilaian. Nah, kita rubah polanya supaya lebih meningkatkan minat. Jadi minat itu kan nanti akan berkorelasi positif dengan hasil pembelajaran. Jadi itulah, gamifikasi itu sebenarnya bukan semata-mata bermain games, tapi lebih kepada pengembangan pembelajaran yang didasarkan pada penggunaan elemen-elemen permainan. Seperti itu Mbak. Wah, baik, sangat menarik sekali Bapak. Tadi juga yang saya highlight tuh
gamifikasi ini nggak cuman bisa dilakukan online gitu ya, Iya, Pak, betul, tapi juga betul. bisa offline loh. Iya. Berarti mungkin contohnya kayak pembelajaran berbasis ular tangga secara offline gitu ya, Oke, Pak? iya. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi Bapak Ibu guru, rekan-rekan dan juga para pemirsa sekalian, jadi untuk gamifikasi itu jangan dianggap sesuatu yang harus berupa permainan online atau harus berupa permainan yang sifatnya itu ya digital gitu ya, enggak. Jadi bisa kita kombinasikan. Itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, bisa juga dengan sumber daya yang ada di sekolah masing-masing. Jadi bisa dikombinasikan antara offline dan online. Seperti halnya tadi Mbak Aulia sampaikan ada ular tangga. Atau kalau saya itu biasa menggunakan ada mencari harta karun atau treasure hunt gitu ya. Jadi saya berikan clue, mereka mencari pemecahan dari clue tersebut. Nah, baru nanti muncul persoalan yang mereka harus hadapi selanjutnya. Misalkan saya mengajar biologi kelas 11, ada materi struktur jaringan tumbuhan. Nah, saya berikan clue pertama adalah terkait dengan ciri-ciri tumbuhan, tapi saya bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Semisal tumbuhan mangga, saya itu biasa ada di pekarangan ataupun sekitar sekolah karena tubuhku itu besar, rindang, kemudian biasanya menghasilkan buah yang dikonsumsi, bentuknya lonjong, manis rasanya, banyak jenisnya. Nah, nanti murid itu akan menerka-nerka, ini sebenarnya tumbuhan apa ini gitu. Nah, setelah itu dijawab oleh mereka. Nah, dilanjutkan nanti untuk dikombinasikan dengan tantangan selanjutnya. Seperti itu. Sangat menarik sekali, Bapak. Tentunya dengan pembelajaran seperti itu kan siswa juga nggak bosen ya, Pak. Iya. Apalagi generasi sekarang tuh emang perlu tantangan. Ya. Jadi lebih menyenangkan gitu ya, Pak. Tidak bisa kita pungkiri. Jadi memang kebanyakan dari murid ya saya itu kan generasi-generasi alfa, generasi-generasi Z gitu ya, yang memang hidupnya di lingkup era digitalisasi. Jadi era digital yang sangat-sangat tinggi perkembangannya. Jadi kita tidak boleh menafikan dan juga tidak boleh melupakan itu. Kita harus menyesuaikan diri gitu. Selanjutnya Bapak, kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang konsepnya nih. Sebenarnya perancangan gamifikasi ini apakah disesuaikan dengan gaya belajar siswa, Bapak? Ya, jadi untuk gamifikasi ini sebenarnya fleksibel. Jadi tentu harus diupayakan bahwa apa yang kita ajarkan atau desain pembelajaran yang kita buat memang harus berkonsentrasi pada kebutuhan murid. Jangan sampai hanya satu kriteria atau gaya belajar murid aja yang kita layani. Jadi semua gaya belajar yang dimiliki oleh murid itu harus kita wadai ya. Jadi dalam gamifikasi itu nanti malah justru lebih leluasa. Kita mengatur misalkan ada gaya belajar murid itu secara audio visual misalkan. Visual atau auditori, kemudian ada yang kinestetik seperti itu. Nah, dalam gamifikasi nanti sangat mudah untuk bisa kita sesuaikan. Karena kan bentuk tantangan itu kan beda-beda ya. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu. Iya, betul sekali Bapak. Apalagi emang dalam satu kelas biasanya banyak ragam karakteristik peserta didiknya ya, Pak. Betul, betul. Oke, nah untuk menentukan gaya belajar siswa kemudian disesuaikan sama media gamifikasinya tadi, itu apakah Bapak merancang asesmen diagnostik terlebih dahulu atau bagaimana, Pak? Ya, jadi memang guru itu harus memahami karakter dari murid itu sebelum melakukan pembelajaran. Ya, asesmen diagnostik itu perlu dan penting dilakukan sebelum kita lanjut untuk membahas apa yang ingin kita sampaikan kepada murid kita. Asesmen diagnostik itu ya tidak usah terlalu yang kompleks sekali. Tapi bisa jadi kita berikan suatu gambaran umum, misalkan kita buat semacam pertanyaan pemantik, kemudian ada mungkin suatu visual yang kita tampilkan, kita tanya, kita berikan permasalahan dari gambar atau visual yang kita buat. Nanti kan kita mengetahui atau terlihat anak yang mungkin auditori itu kan mungkin tidak terlalu aware atau tidak terlalu suka terhadap visual yang ditampilkan. Tapi misalkan kalau yang kinestetik juga misalkan, nah nanti kita bisa rancang itu, bisa ketahuan di awal. Yang penting jangan jadikan asesmen diagnostik itu sebagai beban juga bagi para bapak ibu guru ya.
mengalir saja ya, tapi itu penting untuk dilakukan gitu. Harus lebih enjoy ya Iya, Pak, betul. dinikmati saja alurnya. Oke Bapak, kalau tadi kan gamifikasi itu emang ngebuat siswa nggak bosan, terus dapat meningkatkan motivasi juga ya Pak di kelas Bapak. Mungkin bisa di-sharingkan kepada Sobat BDK kita nih, penerapannya itu bagaimana sih Pak? Ya, jadi sekedar sharing saja apa yang sudah saya sampaikan di awal juga. Jadi terkait dengan pembelajaran biologi yang saya lakukan di kelas 11, kebetulan saya saat ini mengajar di kelas 11. Jadi yang penting Bapak Ibu atau pemirsa sekalian itu harus berani dan percaya diri. Ya, artinya mau mencoba. Gamifikasi itu ya kembali lagi bukan sesuatu yang istilahnya memusingkan, bikin ribet dan yang lainnya. Ya, ketika kita sudah membangun itu, ya nantinya juga kita akan merasakan hasil atau impactnya secara langsung, maupun nanti ketika misalkan kita mengajar di kelas pada jenjang yang sama di tahun selanjutnya. Artinya sebenarnya kita sudah menabung ini, ya menabung untuk membuat media atau suatu strategi pembelajaran yang kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Nah, untuk pengalaman atau contohnya bisa saja seperti halnya yang lagi hype sekarang kan ada yang kemarin-kemarin itu ada suatu kuis atau permainan di YouTube ya. Channel YouTube itu kan terkait dengan salah satu bimbingan belajar yang mengumpulkan para alumninya. Nah, di situ diberikan tantangan-tantangan gitu ya. Mungkin penghitungan gitu ya, perkalian atau mengingat. Nah, contoh simpelnya adalah saya lakukan gini, ada permainan the memory game. Jadi saya buat satu gambar yang isinya itu terkait dengan berbagai macam informasi struktur jaringan tumbuhan. Nah, saya buat kelompok. Kelompok itu nanti akan mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang ada di gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut nanti banyak informasi yang boleh untuk dituliskan tapi tidak boleh untuk digambar ulang. Jadi ada gambar, suruh menganalisis, dicatat poin pentingnya, tapi tidak boleh digambar ulang. Nah, kemudian setelah waktu tertentu, saya berikan pertanyaan semacam kuis lomba cerdas cermat. Jadi siapa kelompok yang berani atau mau menjawab duluan mendapatkan poin tambahan. Bagi yang jawabannya benar, pasti poinnya tambah, tapi kalau salah ada pengurangan nilai. Nah, itu kan berarti tantangan. Nah, tantangan yang bisa memantik semangat. Nah, kalau semangatnya sudah tumbuh, berarti kan minat belajarnya naik. Kalau minat belajarnya naik, ya dimungkinkan nanti untuk hasil belajarnya lebih maksimal lagi. Itu contoh salah satu aja. Oh gitu Bapak. Kalau Bapak sendiri biasanya merancang gamenya ini dari apa saja Pak? Aplikasi atau? Ya, jadi saya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalkan ketika tidak memungkinkan eh, pembelajaran gamifikasi ini yang kita lakukan berbasis online, kita bisa gunakan offline. Tapi yang sering saya lakukan memang kombinasi. Karena perlu dipahami rekan-rekan sekalian, pemirsa, jadi gamifikasi itu kadang mempunyai keterbatasan. Keterbatasannya adalah waktu biasanya. Ya, bagi murid mungkin senang mengikuti game, pembelajaran terus berbasis game gitu senang. Tapi kita harus pahami bahwa waktu yang disediakan ketika pembelajaran itu kan punya batas. Artinya dalam satu pertemuan berapa jam misalkan seperti itu. Maka biasanya saya bagi menjadi beberapa pertemuan. Nah, pertemuan itu nanti bisa kita kelola. Jadi ada yang misalkan level pertama dan kedua di pertemuan pertama, level ketiganya di pertemuan kedua dan selanjutnya. Seperti itu. Atau mungkin ada yang belum terjawab, nggak apa-apa. Sepertinya sudah sangat lengkap sih Pak penjelasannya tadi. Emang kalau merancang game di pembelajaran itu harus mengelola waktunya dengan baik juga ya betul. Pak. Karena kan takutnya kalau misal siswanya seru, gurunya juga seru, tapi mengganggu jam pembelajaran lainnya Betul, gitu. betul. Oke Bapak, nah kalau dari Bapak sendiri tantangan apa sih yang dirasakan pada saat merancang sampai dengan mengevaluasi pembelajaran berbasis game ini? Ya. Ya, berdasarkan apa yang saya lakukan, ya satu tentu konsistensi ya. Konsistensi itu penting karena memang membuat sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda itu membutuhkan eh, dukungan dari diri sendiri, ya artinya semangat, kemudian ya effort lah. Jadi harus
harus ada gairah untuk membuat. Kemudian ya memang support system dari lingkungan kerja kita, dari rekan sejawat kita, kemudian dari dukungan dari pimpinan dan yang lainnya. Jadi kendala terbesarnya sebenarnya adalah konsistensi saja, karena membuat gamifikasi itu terkadang memang kita itu terlalu overthinking, harus yang seperti ini, wah, atau istilahnya cetar gitu ya, harus yang pokoknya siswa atau murid itu merasa bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, itu kadang menjadi sesuatu yang menghambat kita dalam membuat, padahal kembali lagi ya berdasarkan pengalaman, gamifikasi itu sebenarnya cukup simpel, hanya saja kita kadang merancangnya itu terlalu overthinking, jadi terlalu yang membesar-besarkan, terlalu harus perfect gitu ya. Jadi itu tantangan terbesarnya. Satu itu terkait dengan konsistensi, yang kedua terkait dengan yaitu overthinking ya biasanya gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau merancang game ini sendiri emang harus berani memulai dulu ya, Pak? Ya, betul, harus berani memulai, karena kalau kita tidak memulai ya tidak akan bisa. Ya pokoknya kunci pertama itu harus mulai dari sekarang ya, bangun percaya diri mulai dari sekarang begitu. Tadi juga ada hal yang menarik, Pak. Ternyata pembelajaran berbasis game ini tuh bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya, angkatan selanjutnya gitu ya, Pak. Nah, kadang kan ada materi yang berbeda tiap tahunnya. Kalau dari Bapak sendiri cara menyesuaikannya gimana, Pak? Ya, kalau berdasarkan konten itu mungkin materi kontennya bisa berbeda, tapi wadahnya itu kan bisa jadi sama. Jadi kerangkanya sudah kita buat, tinggal isinya aja. Misalkan kayak gelasnya kan tetap sama, wadahnya sama, tapi isinya mau diisi warna hijau, warna merah, warna biru, terserah. Artinya ketika kita sudah merancang suatu gamifikasi pada saat ini, itu sebenarnya kita bisa gunakan kok di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bahkan lebih dari itu sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan guru lintas mata pelajaran. Ya, jadi banyak, misalkan seperti saya misalkan terkait dengan ekosistem atau terkait dengan lingkungan, itu nanti dengan guru geografi atau guru fisika atau kimia, itu bisa dikombinasikan. Nah, nanti membuat asesmen bersama. Ya kan, nanti kan materi atau capaiannya di fisika apa, di kimia apa, di biologi apa, nanti disesuaikan saja. Begitu, Mbak. Wah, terkait kolaborasi ini tentunya sangat menarik sih, Pak. Kalau dari Bapak sendiri implementasinya gimana sih, Pak, kolaborasi ini gitu? Ya, jadi saya pernah membuat kolaborasi kegiatan pembelajaran itu dengan guru kimia. Ya, guru kimia itu terkait dengan pencemaran lingkungan. Ya, jadi pencemaran lingkungan itu kan sebenarnya ada pencemaran biologi, pencemaran kimia, pencemaran fisika. Nah, pada saat itu saya membuat kolaborasi dengan pencemaran yang ada di bidang kimia. Jadi nanti kegiatannya sama, bisa jadi kita mengeksplorasi lingkungan sekitar sekolah atau madrasah, kemudian kita menemukan suatu kasus pencemaran, nah kita analisis bersama murid. Ya, jadi murid itu harus berpikir kritis terkait dengan apa yang mereka temukan. Nah, setelah menemukan permasalahan itu, nanti asesmen atau penilaian yang digunakan nanti bisa dipisahkan antara yang biologi dengan kimia. Tapi kegiatannya masih dalam satu hal yang sama, begitu. Wah, tentunya sangat menarik sekali sih, Pak. Berarti dalam satu waktu tuh peserta didik bisa belajar 2 sampai 3 pembelajaran Ya, mata betul, pelajaran sekaligus betul. Ya, Pak. Oke, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Kalau dari Bapak sendiri dari awal mula menjadi guru itu emang sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi atau bagaimana? Ya, jadi awal mulanya sebenarnya ya, kalau boleh jujur, dulu saya lebih concern ke bidang laboratorium. Jadi dulu saya itu cukup tertarik dan lama juga di laboratorium mikrobiologi. Jadi di laboratorium yang khusus nanti menganalisis bakteri, jamur kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang asik karena banyak melakukan kegiatan dengan alat-alat yang unik lah, seperti itu. Nah, ketika saya terjun di pendidikan, artinya saya mulai mengajar, nah saya pengen anak-anak itu juga punya ketertarikan bahwa pelajaran biologi itu sesuatu yang sebenarnya unik dan menyenangkan jika kita bisa untuk mengemasnya dengan baik. Nah, dari mulai situlah, karena ada ya keterkaitan dengan dulu
kecenderungan saya suka dengan laboratorium, kemudian ada pembelajaran, saya coba kombinasikan lah. Awal-awalnya sih hanya mengimplementasikan penggunaan alat-alat laboratorium digital kayak gitu kan, ada di internet itu kan banyak ya gitu. Nah setelah itu kok anak tertarik, kemudian muncul lagi permainan-permainan yang sifatnya itu menggugah peserta didik atau murid itu untuk ikut juga menganalisis suatu misalkan ya bakteri ataupun jamur berdasarkan misalkan tayangan ataupun ada clue ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi saya itu seringnya memberikan clue-clue kayak gitu, jadinya anak itu lebih tertarik. Nah awalnya seperti itu. Nah terjun di pengembangan pembelajaran digital itu ya karena sebenarnya mengalir saja. Apa yang saya butuhkan ketika pembelajaran saya cari, karena saya ya mengikutilah perkembangan zaman. Anak aja sekarang kalau misalkan butuh sesuatu sudah lebih cepat mungkin daripada gurunya ya, di internet itu banyak. Nah saya berusaha untuk juga ya meskipun saya mungkin umurnya berbeda dengan murid saya, tapi setidaknya pengetahuan saya terkait dengan digital itu tidak kalah informasi lah seperti itu. Jadi yang mengalir saja, bukan saya concern sekali di digital education, enggak, tapi memang suka saja untuk mengulik sesuatu hal yang baru gitu Mbak. Sangat luar biasa Bapak. Tadi juga sangat menginspirasi sih Pak, karena meskipun sudah menjadi seorang guru, kita juga harus tetap belajar ya Pak. Ya, betul. Apalagi inovasi sekarang kan semakin pesat gitu. Apalagi siswa juga udah banyak sekali yang melek teknologi. Oke Pak, nah mungkin bisa nih diberikan tips dan triknya untuk guru-guru di luar sana yang ingin menerapkan gamifikasi di sekolahnya masing-masing. Ya, izin untuk menyampaikan para pemirsa, Bapak Ibu guru yang hebat sekalian di luar sana. Jadi saya masih banyak kekurangan, jadi hanya ingin sharing saja. Jadi tentu tadi sudah disampaikan, gamifikasi itu bukan hanya bermain games. Karena kalau misalkan anak terus diberikan games, permainan hanya bersifat online, terus sifatnya itu hanya mengerjakan soal atau tugas, anak juga akan merasa bosan. Nah, gamifikasi itu lebih titik beratnya adalah pembelajaran yang dikemas, bernuansa. Nah, mempunyai nuansa itu seperti bermain games, ya, seperti bermain games. Jadi ada tantangannya, ada motivasinya, ada misalkan peringkat ataupun penghargaannya. Nah, dari situ ya mungkin sedikit tips untuk semuanya, dan juga tentu pengingat saya yang pasti tadi sudah disampaikan bahwa harus mulai bisa membangun kepercayaan diri. Karena sebagai seorang guru kita harus percaya diri, kita itu insan pilihan yang diberikan amanah untuk bisa ikut melaksanakan dan juga mewujudkan cita-cita negara kita, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua adalah mulai dari hal yang sederhana atau hal yang kecil saja, tapi secara kontinu. Nah, yang terakhir adalah ya mulai dari sekarang, harus berani memulai dari sekarang. Mungkin itu hanya 3 saja. Baik Pak, emang harus berani mulai aja dulu gitu ya Pak. Oke, nah itu tadi kita udah ngebahas tentang konsepnya, kemudian urgensinya, gimana sih pembelajaran berbasis game ini. Mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statementnya sebelum podcast ini kami tutup. Ya, baik. Terkait dengan gamifikasi dan sebenarnya menitik beratkan pada pengembangan media ya. Jadi ayo para guru di luar sana harus senantiasa mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi, karena kita tahu bahwa murid-murid kita itu murid-murid yang unik, punya minat dan bakat yang sangat luar biasa yang harus kita wadahi bersama. Nah, sukses atau tidaknya suatu pendidikan ya pasti hasil dari kolaborasi bersama. Paling tidak kita sebagai insan pendidik bisa memberikan pembelajaran yang menarik, kemudian bermakna bagi murid-murid kita. Apalagi kita sekarang sudah eranya era digitalisasi, kemudian ada himbauan dan juga amanah juga dari kurikulum kita. Jadi ada pembelajaran yang kita istilahkan pembelajaran mendalam, ada di madrasah itu ada kurikulum berbasis cinta. Nah,
itu kita harus mengakomodir semuanya. Nah, kita sebagai guru juga tidak boleh mengeluh, karena perubahan itu pasti menginginkan atau pada endingnya ingin menjadi suatu perubahan yang lebih baik. Maka kita sebagai seorang guru harus bisa mengakomodir kurikulum atau amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara apa? Belajar. Ya, belajar. Saya juga masih banyak kekurangan, saya juga ingin terus belajar. Jadi ayolah para guru yang sangat hebat di luar sana, mulai dari diri kita sendiri, kita tunjukkan, kita kembangkan kemampuan kita untuk dapat bisa memfasilitasi murid-murid kita, membekali mereka agar bisa sukses di luar sana di kemudian hari. Seperti itu, Mbak. Wah, sangat luar biasa sekali Bapak. Di podcast kali ini tuh banyak banget insight yang saya dapatkan terutama dan semoga bisa menginspirasi Sobat BDK dimanapun berada. Dan tentunya dari podcast ini juga semoga Bapak Ibu guru di madrasah dapat lebih semangat lagi dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi para siswanya. Nah, itu tadi Sobat BDK podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa nih tulis di kolom komentar gebrakan apa atau inovasi apa sih yang sudah Bapak Ibu rancang untuk madrasah Bapak Ibu masing-masing agar menambah insight kita. Tulis di bawah ya Bapak Ibu. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.